kasih anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Wiyanti ya. Kali ini kita ketemu lagi ya di kelas 5. Hari ini Wiyanti akan menerangkan tema 1 yaitu PB 1 sampai PB 6. Hari ini Wiyanti akan menerangkan ini ya. Di tema itu kan ada PPKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, sama SPDJ. Nah, yang akan kita bahas 5 mupel ini, yang pertama adalah mupel PPKN KD 3.1, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya anak-anak masih ingat ya Pancasila. Libur lama harus masih ingat. Nah, nih nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu takwa, kita harus takwa kepada Tuhan, saling menghormati dan bekerja sama. Kemudian seperti di sekolah kita harus saling menghormati. Kan ada beberapa agama, ada Katolik, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha ya anak-anak ya. Nah, itu kita sudah memberikan contoh. Nah, yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa ya? Nah, mengakui persamaan derajat. Maksudnya, Bu, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Oke. Dalam sila persatuan Indonesia itu, kita harus rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita terlahir di Indonesia, kita harus bangga anak-anak. Kemudian yang 4, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya seperti apa ya, Bu? Nah, contohnya itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Supaya apa anak-anak? Supaya kita itu tidak saling berselisih, jadi diadakan musyawarah. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani, tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya bersikap adil. Bersikap adil sama siapa? Sama mama, sama adik, sama orang tua yang ada di rumah. Terus menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan. Oke, itu yang kita bahas dalam mupel PPKN KD 3.1. Sekarang kita ke mupel B Indo. Mupel B Indo KD 3.1 juga. Nah, tentang apa ya, Bu? Oh, tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf itu apa? Nah, dalam paragraf kan ada 2, ada ide pokok dan ada beberapa kalimat pengembang. Masih ingat paragraf itu yang seperti apa? Paragraf itu yang menjorok itu. Nah, itu namanya paragraf. Nah, contohnya paragraf itu yang seperti ini anak-anak. Ini paragraf menjorok. Nah, di dalam paragraf ini terdapat ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Apa itu ide pokok, Bu? Sudah diajarkan. Nah, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian, paragraf itu dibedakan menjadi 2. Apa saja ya? Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu sendiri paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Misalnya yang deduktif ini berada di awal paragraf. Seperti yang kemarin anak-anak sudah kerjakan. Ya, itu yang PB1 itu paragraf deduktif. Nah, kan ide pokoknya berada di awal paragraf. Sudah paham anak-anak? Nah, kemudian dalam menentukan paragraf, kita bagaimana caranya? Langkah-langkahnya ada langkah-langkahnya tersendiri. Nah, membaca paragraf itu secara keseluruhan. Caranya bagaimana?
cari kalimat utama dari paragraf tersebut. Kemudian baru menentukan ide pokok paragraf. Nah, kemudian langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Tadi kan ada kalimat pengembangnya juga. Caranya bagaimana? Menentukan topiknya dulu dari paragraf yang dibuat. Kemudian menentukan ide pokok yang menjadi kalimat utama paragraf. Dengan cara apa? Menuliskan beberapa kalimat yang berisi tambahan informasi yang mendukung dari kalimat utama tersebut. Seperti yang kemarin sudah dikerjakan. Betul sih, anak-anak luar biasa. Sudah betul ya. Nah, itu yang kita bahas dalam B-Indo KD 3.1. Sekarang kita ke IPA KD 3.1. Di sini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Oke. Salah satu ciri makhluk hidup itu kan bergerak, anak-anak. Kemudian organ gerak itu ya pada hewan dan manusia itu ada dua macam. Apa? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Alat gerak pasif itu berupa tulang. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri, sehingga dikatakan alat gerak pasif. Kemudian, hewan dibagi menjadi dua kelompok besar. Nih, hewan dibagi menjadi dua kelompok besar. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kalau yang vertebrata itu yang memiliki tulang belakang. Contohnya, apa ya contohnya? Kucing, paus, kelinci, katak, ikan, ayam, ular ya. Kemudian hewan avertebrata, hewan tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Siput, cumi-cumi, ya, cacing, semut itu tidak memiliki tulang belakang. Ciri hewan avertebrata, susunan saraf berada di perut, ya, memiliki rangka luar, otaknya tidak dilindungi kerangka. Oke, itu yang dibahas dalam IPA KD 3.1. Sekarang kita ke MUPEL IPS KD 3.1. Tentang apa ya, Bu? Nah, tentang karakteristik geografis Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang letak geografis dan letak astronomisnya. Letak geografis kita sudah pelajari ya. Sudah dipelajari di kelas berapa? Kelas 2 sudah. Kelas 3 sudah. Kelas 4 sudah, kita mengulang lagi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan di antara dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan yang terletak dua samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul sekali, masih ingat tentunya ya. Sekarang letak astronomisnya, anak-anak. Letak astronomisnya, lihat. Indonesia terletak di 6 derajat LU. LU itu lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Bu, lintang itu apa sih? Nah, oke. Lintang itu ya garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu utara dan selatan. Sedangkan garis bujur, garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu barat dan timur. Paham anak-anak sampai di sini? Oke, sekarang lanjut ya. Kita ke MUPEL SBDP KD 3.1, yaitu tentang gambar cerita. Kelas 4 pasti sudah disuruh menggambar. Kalian bercerita tapi berceritanya dalam bentuk gambar ya. Serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Itu namanya gambar cerita. Oke. Nah, contoh dari gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu yang mendukung isi sebuah bacaan. Contohnya apa, Bu? Foto, gambar tangan, gambar yang anak-anak buat itu. Nah, itu namanya gambar bercerita. Bercerita tapi dalam bentuk gambar. Ya, macamnya ada beberapa macam. Cerita bergambar, ada komik,
ada kartun, ada cover, ada karikatur ya. Kalau cover itu yang seperti ini namanya juga gambar bercerita. Kenapa? Tanpa kita dijelaskan, kita sudah bisa melihat judul dan gambarnya. Oh, di dalamnya itu tentang apa sih? Nah, iya, ini namanya gambar bercerita. Anak-anak nanti pasti bisa memahami kalau sudah diberi tugas untuk membuat gambar bercerita. Anak-anak bercerita tentang pengalamannya tapi dituangkan dalam bentuk gambar. Paham ya anak-anak ya? Terima kasih sudah melihat video dari Budiati.